Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Slamet SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 24031170313. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah yang disampaikan pada kelas 8 SMP Negeri 2 Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Mohon kiranya kepada Bapak dan Ibu dosen, penguji dapat memberikan saran dan bimbingan untuk perbaikan pembelajaran saya ke depan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana anak-anakku? Kabarnya sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Mudah-mudahan pada pagi ini kita semua diberikan kesehatan tentunya. Amin. Kesehatan, keselamatan, sehingganya kita bersama-sama bisa belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Siap kan? Kalau kita belajar hari ini? Oke, kalau siap. Peralatan belajar sudah bawa semua? Sudah. Buku, pena, sudah bawa buku semuanya? Sudah. Setelah kalian sudah siap, buku, pena, ya, buku LKS, buku cetak dan sebagainya sudah siap, ada yang mau pertanyakan. Kerapian kalian ini sudah rapi belum ya? Sudah. Oh ya, coba kalau udah rapi, Bapak lihat, oh ya, sudah rapi semua ya. Rapi. Terus Citra, hadir. Sela, siapa ini yang nggak hadir? Saya Pak. Oh Farel, oh iya Dedi belum dipanggil ya. Habis Dedi nunduk terus sih jadi nggak kelihatan Bapak. Dedi hadir ya, Dedi. Hadir. Oh ini yang nggak hadir, Marvel ya, sama siapa? Saya. Oh, sekarang untuk kalian itu biarin lancar belajarnya, ya, biar mendapatkan barokah. Maka sebelum belajar kita berdoa dulu. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya, Mas Ferdi, dipimpin untuk berdoa kawan-kawannya. Siap. Mari kawan-kawan kita belajar dengan doa. Doa mulai. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan setelah kita berdoa, kita semangat untuk belajarnya. Semangat kan untuk belajar? Semangat.
mendapatkan prestasi, ya. Apa yang kita pelajari semua nanti akan diterima dengan baik, ya. Dan pelajaran yang kemarin, minggu kemarin juga tentunya masih diterima, ya. Masih ingat kan kemarin? Kemarin. Nah, pelajaran yang kemarin itu pelajaran tentang apa? Beriman kepada malaikat. Masih ingat beriman kepada malaikat. Nah, kemarin Bapak ngomong untuk minggu ini kita akan belajar tentang apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Alhamdulillah kalau masih pada ingat, ya. Artinya kalian di dalam belajarnya itu mempunyai kesemangatan. Jadi Bapak mengharapkan kalian semangat dalam belajarnya agar mendapatkan prestasi-prestasi yang baik di dalam belajar kalian. Nah, tapi sebelum Bapak melanjutkan ke materi hari ini, beriman kepada kitab-kitab Allah, Bapak akan bertanya, masih ingat enggak kalian itu kemarin pelajaran yang kemarin tentang beriman kepada apa? Malaikat. Kemarin Bapak sudah menjelaskan, sudah menerangkan lewat video, lewat slide, ya, yang ada di layar tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani itu ada berapa? Coba Bapak pengen tahu. Ada berapa angkat tangan? Ada berapa? Coba, Baida, ada berapa? Ada 10. Nah, sekarang Bapak bertanya lagi. Malaikat ada 10 yang patut kita imani, yang wajib kita ketahui. Terus malaikat yang tugasnya mencabut nyawa kita. Nah, kita ini nggak akan hidup terus, ya, nanti akan mati. Itu siapa yang mencabut nyawa kita? Siapa, Mbak? Angkat tangan. Oh, Israel. Pintar-pintar lah. Siswa-siswi SMP Negeri 2 Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang ini. Pintar-pintar. Nah, gitu ya. Oke, itu sebagai kelas balik, ya, pertanyaan-pertanyaan yang materi kemarin. Sekarang Bapak akan melanjutkan di materi berikutnya pada hari ini. Sebelum materi hari ini Bapak lanjutkan, Bapak memberitahukan kepada kalian nanti apa yang Bapak sampaikan, Bapak tayangkan pada layar lebar ini, kalian perhatikan, ya, kalian perhatikan, kalian amati. Nah, nanti kalian tulis, kalian catat, ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa untuk apa? Menjawab. Oke, sekarang dari tayangan pertama. Nah, ini materi bahasanya, ya. Materi bahasanya adalah ini poin-poinnya, ya. Ada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah, macam-macam kitab-kitab Allah. Nah, ya. Kemudian ada pengertian iman. Nah, di sini ada iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada siapa? Kepada
kepada nabi ataupun kepada rasul yang untuk apa? Diamalkan kepada umat. Nah, tuh. Kemudian di sini ada kitab Al-Quran. Disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah. Yang apa itu? Yang apa? 4 kitab Allah itu yang apa? Yang wajib? Iya, yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani. Di antaranya di situ ada Al-Quran, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Oh, tolong ini ya, sambil dicatat apa yang sudah Bapak tayangkan. Di sini ada kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, tuh, diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Nah, sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Nah, itu untuk kitab apa? Taurat. Ingat ya, itu tentang kitab Taurat. Kemudian ada kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur. Diturunkan oleh siapa? Nabi Daud. Iya, benar. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Ini dalam firman Allah, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 55 ya. Nah, itu dijelaskan di dalam Al-Quran tentang kitab Zabur. Kemudian ada kitab Injil. Ya, tuh. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau ditanya, kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Pada Nabi siapa? Nabi Isa. Oh, ya. Sambil diingat, sambil dicatat apa yang sudah Bapak tayangkan. Kemudian di sini ada kitab apa? Al-Quran. Itu kitab Al-Quran. Kitab sebagai pedoman kita sebagai apa? Umat Muslim. Kitab Al-Quran ini diturunkan, diwahyukan kepada Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk jadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Ya, jadi bukan hanya untuk bangsa Arab saja atau bangsa-bangsa luar yang berumat Muslim, tapi seluruh yang ada di muka bumi ini. Nah, ini dijelaskan di dalam dalil naqli, ya. Ada ayat 136 tentang beriman kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab Allah. Gitu ya. Artinya katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang kepada nabi-nabi dari Tuhannya, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya untuk patuh kepadanya. Maksudnya di dalam kandungan-kandungan Al-Quran, kandungan-kandungan kitab itu adalah untuk dipatuhi sebagai masing-masing apa? Umat yang umat Kristen. Kita sebagai umat Muslim khususnya, kalian harus yakin, harus percaya kepada siapa? Kepada Allah menurunkan kitab-kitabnya. Pertama itu adalah kitab apa? Kitab suci Al-Quran.
Nah, kemudian di sini ada hikmahnya. Bagaimana hikmahnya? Setelah kita mengimani kitab-kitab Allah, apa hikmahnya? Pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Gitu ya. Jadi ada hikmahnya, tidak sia-sia kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu. Ada hikmahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi apa? Tertata. Tertata itu ya tidak semaunya. Jadi mengikuti aturan-aturan yang diperintahkan oleh agama. Jadi nggak boleh semaunya, tertata, tersusun ya, rapi. Kemudian termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti sholat, seperti baca Al-Quran, seperti apa lagi? Puasa, seperti apa lagi? Jadi termotivasi. Setelah kita beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada Allah, itu kita termotivasi, terdorong, mempunyai apa? Semangat untuk beribadah, tidak malas-malasan lagi. Gitu. Yang biasanya nggak pernah sholat, semangat untuk apa? Menjalankan sholat, gitu ya. Itu hikmah beriman terhadap kitab-kitab Allah. Tuh ya, yang Bapak jelaskan di di layar lebar ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang kalian buat catatan, nanti Bapak tanya, ya, buat catatan, nanti Bapak tanya. Gitu. Apa sih yang sudah Bapak tayangkan itu kalian bisa menerima atau tidak? Ya. Silakan dicatat, silakan ditulis jawaban dan pertanyaannya, ya. Nanti akan Bapak tanya. Sudah semua? Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang akan Bapak tanyakan apa yang sudah kalian catat pada materi tersebut yang sudah Bapak tayangkan. Oke, dari yang cowok dulu, yang laki-laki. Tadi Bapak menjelaskan atau menayangkan materi beriman kepada kitab Allah. Nah, kepada kitab-kitab Allah tadi ada berapa kitab tadi? Ada berapa kitab? 4 kitab Allah. Sekarang Bapak bertanya, ada 4 kitab Allah itu ada apa saja? Coba siapa yang tahu? Angkat tangan. Untuk cowok, angkat tangan. Ayo. Kitab apa saja? Pertama kitab Al-Quran. Terus kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab ada lagi satu yang namanya Suhuf. Ya, tapi di situ nggak dicantumkan. Tapi Suhuf itu adalah sama aja kitab, ya. Kitab, tapi Suhuf itu masih berbentuk apa? Lampiran. Ya, oke, pintar-pintar yang cowoknya juga. Nah, sekarang giliran yang cewek-ceweknya, yang putrinya. Tadi Bapak menjelaskan kan kitab-kitab Allah sudah dijawab, ada 4, ada kitab Al-Quran, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Taurat. Nah, sekarang
bawa bertanya, kitab Al-Quran itu diwahyukan oleh Nabi siapa? Oleh siapa? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Mbak Jenny, angkat apa namanya? Diwahyukan oleh Nabi siapa? Nabi Muhammad. Kemudian ada pertanyaan lagi nih untuk yang putrinya. Tadi ada Nabi Muhammad yang menerima wahyu. Nah, kemudian yang Nabi Musa itu menerima kitab apa? Angkat tangan untuk putrinya. Angkat tangan. Ayo, boleh Bapak kasih waktu untuk mikir. Ya. Kita luar biasa. Oke. Berarti Bapak nggak sia-sia nih menayangkan dari apa namanya pelajaran-pelajaran pada hari ini yang ada di PowerPoint ini, di layar lebar ini. Oke, untuk selanjutnya apa sih Bapak memberikan materi ini tujuannya? Ya. Tujuannya adalah kalian itu dapat meningkatkan keimanan kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian kalian juga tujuannya agar bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan selalu jauh kepada Allah, tetapi harus berdekat diri kepada Allah. Itulah tujuannya kita belajar tentang kitab-kitab Allah. Dan kalian dapat mengamalkannya di dalam kehidupan apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam keluarga, di dalam masyarakat, maupun di sekolah. Itu tujuannya. Jadi kita tidak boleh menjadi hamba Allah, menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi umat yang tidak baik. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini Bapak akan memutar sebuah tayangan video. Ini butuh konsentrasi kalian, ya, butuh perhatian kalian terhadap apa yang Bapak tayangkan ini, ya. Nanti kalian diskusikan hasilnya daripada tayangan ini, diskusikan bersama-sama, maksudnya bersama kelompok masing-masing, agar nantinya mendapatkan suatu kesimpulan, mendapatkan suatu jawaban daripada permasalahan-permasalahan yang ada. Pada apa? Pada materi tersebut. Oke, disiapkan bukunya, ya, akan Bapak tayangkan. Nanti kalian konsentrasi dan fokus tonton dan lihat apa yang Bapak tayangkan. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku atau kitab. Sebagai seorang muslim yang baik,
kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Ada banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, yaitu kurang lebih ada 104 kitab. Namun yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu 1. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. 3. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia. Sambil diperhatikan, sambil dicatat, ya, jangan dilihat saja, tapi sambil dicatat. Di dalam Saya. Nah, sekarang Bapak bagikan lembarannya. Nanti tolong dicatat hasilnya yang kalian lihat tadi, kalian tonton tadi. Kelompok 1, kemudian kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4, sini tadi. Silakan sekarang bergabung pada kelompoknya. Boleh, silakan bergabung pada kelompoknya juga. Ya, katakan aja nggak apa-apa. Tuh, boleh. Kelompok 4. Ini kelompok berapa? Kelompok 3, kelompok 2. Ya ada. Jadikan situ. Kelompok itu kelompok 3. Nah, betul, bagi 2. Oke. Dan kelompok 1, 2 orang. Silakan. Bapak nggak akan menjelaskan, kalian buat semua yang sudah kalian lihat. Nah, dikerjakan apa yang sudah Bapak tayangkan itu. Kenapa nanti kalau sudah kalian buat, ya, kalau sudah kalian buat nanti dipresentasikan ke depan. Kalau ada yang belum jelas masalah tadi ditanyakan, ya, boleh ditanyakan, tapi jangan tanya jawabannya. Kalau yang kurang jelas tanyakan bareng-bareng. Sudah semua? Sudah. Sudah. Kalau sudah, masih tetap di kelompoknya masing-masing, jangan dulu bergeser. Nanti setelah kalian mendiskusikan daripada hasil tayangan tadi, kalian mempresentasikan, ya, mengutarakan apa permasalahan-permasalahan materi tersebut ke depan. Siap kan kalau udah selesai untuk mempresentasikan? Ya, oke. Nah, sekarang Bapak ingin dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk maju ke depan mempresentasikan dari hasil tayangan tersebut. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan.
presentasinya jelas, bisa dimengerti oleh kawan-kawan kalian. Semangat di sana. Menghadap ke kawan-kawan. Yang kuat suaranya, biar terdengar kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda, nama saya Revi. Kami perwakilan dari kelompok 1. 1. Arti beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk dan Yang lain dengarkan dari presentasinya kelompok masing-masing. Kitab-kitab ini mencakup Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, di mana Al-Quran adalah kitab terakhir yang menjadi penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. 2. Hikmah beriman kepada kitab Allah. 1. Mendapatkan petunjuk hidup, membantu manusia untuk menjalani kehidupan sesuai dengan jalan yang diridhoi Allah SWT. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 1 sudah memberikan presentasinya, sudah menampilkan presentasinya ya ke depan. Jadi kelompok yang lain juga bisa memahami apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Oke, kelompok 2 silakan mempresentasikan dari hasil diskusinya. Kitab-kitab Allah dan para nabi atau rasul yang menerimanya. Jumlah kitab-kitab Allah yang wajib diimani jumlah 4. Nama kitab dan para nabi dan rasul yang menerimanya. 1. Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin menyampaikan hasil kelompok kami. Beriman kepada kitab-kitab Allah, terdapat pada beriman yang ketiga. Beriman ini menjadikan umat Islam untuk membuktikan bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai 2. Mengenalkan ajarannya, mengikuti ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah, muamalah maupun akhlak. 3. Menghormati kitab-kitab sebelumnya, menghormati Taurat, Zabur, dan Injil sebagai kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi sebelum Al-Quran, meskipun syariatnya telah disempurnakan dengan datangnya Al-Quran. Kelompok kita. Tujuan beriman kepada kitab Allah. 1. Mendapat petunjuk hidup, dapat memahami dan mengikuti ajaran dalam kitab Allah sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 2. Menguatkan keyakinan terhadap kebesaran Allah serta memberikan petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan daripada apa yang ditayangkan di layar lebar tadi. Nah, sekarang akan Bapak jelaskan kembali dari kelompok 1 membuat beberapa diskusi ya, beberapa hasil dari diskusinya, yaitu tentang pengertian beriman, tentang pengertian daripada beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian tentang hikmahnya, bagus ya, tentang beriman kepada kitab-kitab Allah itu apa sih yang sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama kelompok 1. Terima kasih ya. Kemudian dari kelompok 2. Kelompok 2 ini mendiskusikan hasil diskusinya di sini tentang nama-nama daripada kitab-kitab yang kita imani, yang kita wajib ketahui. Mendiskusikan dari hasil diskusinya akan bagaimana sih kita ini setelah beriman kepada apa? Kitab-kitab Allah. Nah, dijelaskan oleh kelompok 3 akan memahami isi daripada kitab-kitabnya, ya, kemudian akan mengamalkan ajarannya yang diperintahkan oleh
oleh Allah, kemudian menghormati kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, itu artinya mempunyai rasa toleransi, mempunyai rasa hormat kepada kitab-kitab yang sebelum daripada kitab-kitab yang sekarang. Kemudian menjadikan Al-Quran pedoman hidup. Nah, karena Al-Quran ini sebagai panutan kita, ya, sebagai pedoman kita, maka kita jadikan Al-Quran itu menjadikan pedoman hidup kita, ya, baik di mana saja. Kemudian memperkuat keyakinan terhadap kebesaran daripada siapa? Kebesaran terhadap Allah. Materi-materi yang sudah kalian pelajari. Nah, kemudian sekarang Bapak akan bertanya sama kalian. Bagaimana sih kiranya kalian itu setelah mempelajari materi tadi, apakah ada rasa mempunyai keyakinan dan senang gitu terhadap hati kalian setelah mempelajari materi ini? Punya? Ya. Artinya mempunyai rasa untuk ingin meningkatkan kembali keimanan kita kepada Allah. Punya? Punya. Kalau punya, artinya kita belajar pada hari ini benar-benar memiliki hikmah, memiliki berkah barokah dari Allah apa yang diberikan kepada kalian semua. Kemudian kalian juga menjadi orang-orang yang selalu istiqomah di dalam beribadah. Kesimpulan hari ini, materi yang sudah kalian dipimpin kedua kelasnya untuk pulang. Siap. Mereka jumlah pulang kita sudah. Doa mulai. Beri salam pada kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh pulang dari barisan 7.